Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda, soleh-soleha semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, muatan PPKN. KD 3.3, menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Dan 4.3, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita belajar 1. Menuliskan sikap terhadap keragaman jenis usaha di lingkungan sekitar. 2. Keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Sikap terhadap keragaman jenis usaha di lingkungan sekitar. Contohnya di sini yang pertama adalah ada jenis usaha atau profesi sebagai seorang petani. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan bermacam-macam. Adapun hasil pertaniannya antara lain ada padi, jagung, delai, ubi jalar, singkong, dan sayur. Yang kedua, pedagang. Pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Pedagang bekerja di pasar, toko, atau warung. Ada pula pedagang yang berdagang dengan cara berpindah tempat. Misalnya, pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Yang ketiga, guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Misalnya, guru IPA, IPS, matematika, olahraga, dan lain sebagainya. Guru mengajar siswa di sekolah. Guru mengajar dari jenjang TK hingga universitas. Pengajar di universitas disebut dosen. Guru disebut juga pahlawan tanpa tanda jasa. Guru berjasa memberikan ilmu kepada kita. Yang keempat adalah dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan. Dokter ada yang berpraktek di rumah. Dokter yang khusus menangani penyakit gigi disebut dokter gigi. Dokter selalu siap sedia menangani berbagai penyakit yang diderita masyarakat. Yang kelima, arsitek. Arsitek adalah ahli pembuat rancangan bangunan. Ia mendapat imbalan atas jasanya membuat rancangan bangunan. Misalnya rancangan bangunan kantor. Arsitek menempuh pendidikan di universitas. Arsitek banyak dibutuhkan di kota-kota besar untuk merancang pembangunan kota. Ada arsitek yang menjadi pegawai pemerintah atau karyawan swasta. Yang keenam, polisi. Polisi bertugas untuk mengatur keamanan kota kita. Dan masih banyak lagi profesi yang lainnya. Jadi walaupun profesi itu berbeda, sikap kita terhadap perbedaan tersebut adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya kita belajar tentang keragaman sosial budaya dalam masyarakat.
Masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, tari tradisional, dan masih banyak yang lainnya. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Berikut ini akan diberikan contoh beberapa suku, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Baiklah, ini beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada dari provinsi mana dan sukunya apa. Yang pertama ada Aceh, sukunya ada Aceh, Gayo, Alas. Kedua, Sumatera Utara, sukunya Batak, Melayu, Nias. Yang ketiga, Sumatera Barat, sukunya ada Minangkabau, Melayu, dan Mentawai. Riau, Melayu, Sakai, Talang, Mama. 5. Kepulauan Riau ada suku Melayu, Sakai, dan Sakai Laut. Kepulauan Bangka Belitung ada suku Melayu, Sekak Bangka, dan Sawang. Jambi, sukunya ada Kerinci, Melayu, Kubu, atau anak dalam. Sumatera Selatan, Palembang, Komering, Pasemah. Bengkulu, Serawai, Rejang, Melayu. Lampung, Pasemah, Pubian, Abung. Banten, Baduy, Sunda, Banten. DKI Jakarta, Betawi. Selanjutnya Jawa Barat, sukunya Sunda, Baduy. Jawa Tengah, Jawa, Samin. Di Yogyakarta, Jawa. Jawa Timur ada Jawa, Madura, dan Tengger. Bali, Bali Aga, Bali Majapahit. Nusa Tenggara Barat ada Sasak, Sumbawa, Bojo. Nusa Tenggara Timur, Manggarai, Flores, Rote. Kalimantan Barat, Melayu, Dayak. Kalimantan Tengah, Dayak, dan Ngaju. Kalimantan Selatan ada Banjar, Dayak, dan Melayu. Kalimantan Utara, Dayak, Tidung, Bulungan. Kalimantan Timur ada Dayak, Kenyah, dan Bulungan. Sulawesi Barat, Mandar, Toraja, dan Bugis. Sulawesi Selatan, Makassar, Bugis, Toraja. Sulawesi Tenggara, Buton, Muna, dan Bugis. Sulawesi Tengah, Kaili, Buol, dan Mori. Selanjutnya ada Sulawesi Utara, sukunya ada Minahasa, Bolang, Mongondo, dan Sangihe Talut. Gorontalo, Atinggola, Suwawa. Maluku ada Ambon, Lumoli, dan Nualu. Maluku Utara ada Module, Ternate, dan Tidore. Papua, Asmat, Dani, dan Bia. Dan Papua Barat ada suku Asmat, Dani, dan Arfak. Itulah tadi berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikut ini merupakan gambar rumah adat beserta asalnya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Aceh, rumah adatnya rumah Aceh atau Krang Bade, itu gambarnya ya. Kedua, Sumatera Utara, nama rumah adatnya rumah Balon. Sumatera Barat, rumah Gadang. Riau, rumah Lontik atau Lancang. Kepulauan Riau, rumah Selaso Jatuh Kembar. Kepulauan Bangka Belitung, rumah Panggung Lemas. Berikutnya Jambi, nama rumah adatnya rumah Panggung. Sumatera Selatan, rumah Limas. Bengkulu, rumah rakyat. Lampung, rumah Nau Sesat.
Banten Rumah Baduy, DKI Jakarta Rumah Kebaya, Jawa Barat Joglo atau Rumah Kasepuhan. Jawa Tengah rumah adatnya Joglo atau Pedapokan Jawa Tengah. DI Yogyakarta Joglo atau Bangsal Kencono. Jawa Timur Rumah Situbondo. Bali Rumah Gapura Candi Bentar. Nusa Tenggara Barat Rumah Dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur Rumah Musalaki. Kalimantan Barat Rumah Istana Kesultanan Pontianak. Kalimantan Tengah rumah adatnya Rumah Panjang atau Betang. Kalimantan Selatan Rumah Banjar Bubungan Tinggi. Kalimantan Utara Rumah Balon. Kalimantan Timur Rumah Lamin. Sulawesi Barat Rumah Mandar. Sulawesi Selatan Rumah Tongkonan. Sulawesi Tenggara Rumah Istana Buton atau Malige. Sulawesi Tengah Rumah Soraja. Sulawesi Utara Rumah Pewaris. Gorontalo Rumah Dolohupa. Selanjutnya ada Maluku, rumah adatnya Rumah Baileo. Maluku Utara Rumah Sasadu. Papua Honai dan Papua Barat Rumah Mod Aki Adsa. Nah, itulah berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah merupakan contoh tarian daerah dan berasal dari provinsi mana, ya. Silakan diperhatikan dan dibaca gambarnya. Ini juga merupakan masih tarian dari seluruh Indonesia. Silakan dibaca ya, dan juga diperhatikan di mana saja asalnya. Itulah tadi berbagai macam, ada tarian, ada rumah adat, dan juga ada bahasa ya atau suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, dalam perbedaan itu sikap kita harus sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan atau yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Ketiga, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang keempat, menghargai hasil kebudayaan daerah lain. Dan yang kelima, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti tari, musik, dan pertunjukan, dan lain sebagainya. Nah, itulah semua keberagaman yang ada di Indonesia dan masih banyak yang lainnya. Walaupun berbeda, kita tetap bersatu yang diistilahkan dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Jika ada kesulitan dan keraguan, silakan ditanyakan. Marilah kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.